dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kami kasihi, jemaat Salesot GKPS Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang Menara Babel. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama melalui ibadah pertemuan kami Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus menyertai kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasihlah Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan melalui pertemuan kita minggu ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Pasal 11 ayat pertama hingga ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Menara Babel, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan dalam pertemuan kita malam ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ini adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri terhadap teknologi yang ada. Maka sebelum itu, firman Tuhan berkaitan dengan teknologi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah pembangunan Menara Babel ini tidak terlepas dari kisah air bah. Nah, kita tahu bahwa peristiwa air bah itu terjadi selama 150 hari lamanya. Bisa kita lihat dalam Kejadian 7 ayat 24. Dan tinggi air tersebut mencapai 5.165 meter, sehingga menenggelamkan perbukitan, sehingga menenggelamkan gunung-gunung
dan sebagainya. Setelah air bah surut, maka mereka tinggal di Sinear, dikatakan dalam ayat 2. Nah, kemudian rencana tersebut dilakukan oleh Allah. Air bah tersebut dibuat oleh Allah karena pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Maka air bah tersebut didatangkan untuk menghukum orang-orang tersebut. Nah, kemudian ketika mereka merasa bahwa air bah itu adalah suatu hal yang berbahaya, tetapi mereka mencari jalan keluar bagaimana supaya ketika air bah itu datang, maka mereka tidak akan terkena air bah kemudian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada rencana yang mereka dapatkan, ada teknologi yang mereka dapatkan ketika mereka merencanakan sesuatu untuk membangun kota dan untuk membangun menara Babel. Maka dikatakan dalam ayat yang ketiga, di sini dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Inilah teknologi yang mereka temukan untuk membuat satu kota dan untuk membuat menara Babel. Tujuan mereka membuat menara Babel tersebut tadi adalah bagaimana supaya ketika air bah datang mereka tidak terkena. Kenapa? Karena mereka ingin menyaingi, ingin menghindari apa yang telah direncanakan oleh Allah kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di sini adalah marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Inilah pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa? Dalam ayat 4 ini mereka bukan menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, tetapi mereka mencari jalan keluar bagaimana supaya apa yang dilakukan Allah, apa yang direncanakan Allah tidak terjadi kepada mereka. Mereka mengelak, mereka mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perkara-perkara yang akan mereka hadapi. Mereka mengelak. Nah, ternyata dalam hal tersebut mereka membuat puncaknya sampai langit. Nah, ternyata sampai langit ini dalam bahasa aslinya disebut di sini adalah samaim, yang artinya heaven ataupun surga. Jadi mereka berencana membuat menara ini sampai ke surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teknologi yang mereka temukan ingin menyaingi, ingin membuat bahwasanya kami mampu untuk sampai ke langit, kami mampu untuk sampai ke surga. Nah, inilah yang tidak disenangi oleh Allah itu sendiri. Karena apa? Karena apa yang sudah ditetapkan Allah kepada hambanya, apa yang ditetapkan Allah kepada segala ciptaannya itu harus terjadi. Nah, kemudian kesombongan yang berikut yang muncul dalam teks kita ini, yaitu dikatakan dalam ayat yang keempat, mencari nama. Dikatakan di ayat 4, marilah kita mencari nama. Mencari nama di sini adalah bagaimana supaya karya mereka akan dikenal oleh bangsa, karya mereka akan dikagumi oleh seluruh manusia, karya mereka akan diingat dan orang-orang akan menganggap, oh luar biasa, mereka menyaingi apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa melalui teknologi yang mereka temukan, mereka berpikir bahwa hal itu bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa manusia hanya mampu menciptakan yang dari yang ada,
Sementara Allah menciptakan yang tidak ada menjadi Allah, sementara manusia menciptakan yang ada menjadi ada. Nah, inilah kesombongan yang mereka miliki. Mereka ingin mengalahkan ciptaan Tuhan. Mereka ingin mengalahkan Tuhan melalui ciptaan-ciptaan yang lain. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini teknologi juga sudah sangat berkembang dan penemuan-penemuan sudah muncul ke permukaan. Bahkan sudah banyak para ilmuwan yang sudah terkenal. Untuk menjadi yang terkenal atas penemuan-penemuan, atas ilmuwan-ilmuwan tersebut adalah suatu kebanggaan kepada orang tersebut. Hal itu tidaklah salah, tetapi yang salah adalah ketika adanya maksud untuk menyombongkan diri melalui temuan-temuan yang dia dapatkan, menyombongkan diri melalui apa yang dia miliki seperti ilmu pengetahuan, teknologi yang dia temukan, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, manusia memang mampu mendapatkan penemuan-penemuan baru, tetapi penemuan tersebut sudah ada. Tapi Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dalam teks kita ini dikatakan dalam ayat yang keempat. Di sini dikatakan supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Mereka menginginkan bahwa kami ini tidak mau diserahkan oleh Allah. Kami tidak mau kami ini akan menyebar kemana-mana. Kami ini ingin menyatu. Nah, sementara perintah Allah kepada manusia dikatakan dalam perintahnya bahwa penuhilah bumi ini. Nah, cara memenuhi bumi ini bukan berarti melakukan tindakan-tindakan seperti perkawinan bebas sehingga memiliki banyak keturunan dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan dalam ayat 4 ini adalah mereka tidak mau untuk diserahkan, mereka tidak mau untuk diperintahkan Allah untuk menyebar ke seluruh bumi. Nah, inilah pelanggaran, inilah perlawanan yang menunjukkan mereka kepada Allah. Maka melihat apa yang terjadi di tengah-tengah mereka ketika mereka tadi ingin membangun sebuah kota dan ingin membangun sebuah menara Babel yang tinggi puncaknya hingga ke langit, maka Allah tidak tinggal diam untuk melihat hal tersebut. Dikatakan dalam ayat yang ke-5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Allah melihat bahwa kota itu sudah ada, menara itu sudah dibangun, tetapi rencana Allah akan dinyatakan kepada anak-anak manusia tersebut yang dikatakan dalam ayat yang ke-5. Dan ia berfirman, mereka memang dikatakan dalam ayat 1, satu bahasa, satu logat, artinya dalam satu bahasa, satu logat mereka bisa saling mengerti, saling memahami antara satu dengan yang lain sehingga apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Tetapi dalam ayat yang ke-7 inilah yang dilakukan Allah kepada anak-anak manusia tersebut. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Jadi melalui bahasa yang dikacaukan oleh Allah, maka mereka tidak bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ketika bahasa sudah tidak lagi saling mengerti, tentunya apapun rencana, apapun yang akan dicapai tidak akan berhasil. Karena apa? Tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, kemudian ketika bahasa itu tadi dikacaukan dan mereka masing-masing tidak saling mengerti, maka Tuhan juga melakukan perintah atau melakukan tindakan dalam ayat yang ke-8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti
mendirikan kota itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia ketika itu tidak sesuai dengan perintah Allah, maka Allah itu bertindak sendiri dengan caranya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama dalam pertemuan ini, ada beberapa hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Dikatakan dalam pelajaran yang boleh kita ambil, yang pertama adalah jangan pernah sombong atas apa yang ada padamu. Ilmu pengetahuan, teknologi yang Anda temukan, teknologi yang ada pada kita sekarang ini, janganlah hendaknya itu menjadi kesombongan kita. Karena apa? Kesombongan tentunya tidak disenangi oleh Tuhan. Dikatakan juga bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Maka jangan memiliki kesombongan. Karena apa? Ketika kita memiliki kesombongan dalam hidup kita, maka itu adalah awal kehancuran kita. Kemudian yang kedua, pakailah ilmu atau ilmu pengetahuan, pakailah teknologi menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pakai teknologi sekarang ini untuk menghancurkan, karena kita lihat dalam sekarang ini banyak penipuan melalui teknologi. Tapi menjadi berkat melalui pengetahuan, melalui teknologi dan sebagainya. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan agar tidak terjadi kekacauan balau. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 tadi perintah Allah, ada 3 yang boleh kita ambil dari khotbah kita dalam pertemuan ini. Jangan pernah sombong dan pakailah ilmu pengetahuan sebagai berkat bagi orang lain, dan hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan agar hidup kita tidak kacau balau. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, mengajari kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama melalui pertemuan ini Tuhan. Engkau mengajari kami supaya kami tidak sombong atas apa yang ada pada kami, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu teknologi yang kami tahu, baik itu apa yang ada pada kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang melalui apa yang ada pada kami. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga menyerahkan kehidupan kami agar hidup kami sesuai dengan perintah Tuhan, agar kehidupan kami juga tidak kacau balau. Tapi kami yakin dan kami percaya ketika kami satu, ketika kami seturut dengan perintah Tuhan, maka kesatuan menjadi nyata dalam kehidupan kami bergereja, bermasyarakat, begitu juga dalam rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.